Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ya, kita saling mengingatkan jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa ya sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jumpa lagi ya dengan aku, vlog ibu rumah tangga yang sederhana, yang hidup di desa, dan kegiatan yang itu-itu aja ya, berulang gitu. Nah, di video kali ini aku mau beresin kulkas aku, mau bersih-bersih kulkas, atau aku sering bilangnya nguras kulkas. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, terus yang siap bersedia menyimaknya. Mohon ya teman-teman disimak sampai habis nih, mungkin aja ada suatu atau perbuatan atau kata yang bisa diambil manfaatnya dari video ini. Sebenarnya aku itu sudah lama banget pengen nguras kulkas. Nah, alhamdulillah punya waktu ya. Ini video menjelang beberapa hari bulan puasa. Cuman aku uploadnya setelah bulan puasa ya, gitulah ya aku ya teman-teman. Suka bikin video tapi males edit. Terus upload videonya pun nggak setiap hari ya. Aku tuh pengen banget kayak teman-teman yang setiap hari upload video, rajin banget gitu ya konsistennya. Masya Allah, tapi aku belum bisa. 4 hari sekali atau 3 hari sekali aja itu udah bersyukur banget gitu ya. Nah, di video kali ini aku dimulai dari bongkar-bongkar isi kulkasnya ya teman-teman. Semuanya aku keluarin. Oh ya, sebelum aku membersihkan kulkas ini, aku matiin dulu nih kulkasnya ya. Minimal ya 4 atau 5 jam setelah dimatiin, lalu kemudian dibersihin. Aku nggak pernah nguras kulkas sebelum dimatiin gitu ya, pas kulkasnya nyala. Takutnya gimana ya, namanya juga aku nggak tahu ya, nanti saat kita bersih-bersih sampai bersih banget, ketika kulkasnya masih menyala atau hidup ya gitu, akan berpengaruh nih dengan ketahanan lamanya kulkas gitu ya, atau kesehatan kulkas atau apa ya pokoknya gitu ya. Kalau bersihin kulkas di waktu hidup atau menyala, biasanya aku itu palingan lap-lap aja ya, lap-lap ringan, nggak sampai yang bongkar habis gitu. Kalau dibongkar habis ya gitu aku dimatiin dulu. Nah, supaya kenapa? Supaya ya begitu ya, kalau ada yang sudah mengeras menjadi es batu akan mencair gitu loh teman-teman, dan membersihkannya ya mudah. Maksudnya untuk yang bagian bawah ya, bukan yang bagian freezer. Kalau bagian freezer mah ya lama mencairnya, sampai mencair menjadi air gitu ya. Masya Allah. Jadi seenggaknya di freezernya itu ya mudah dilepas. Itu pun ya 4 atau sampai 5 jam itu masih keras banget. Nah, ini aku mau coba ya bersihin yang bagian freezernya. Dan aku itu pengen lepasin itu ya si batu esnya, es batunya gitu. Ternyata masih lengket, masih keras banget. Padahal aku udah matiin itu udah beberapa jam gitu ya. Ya sudah, ada bagian pintunya aku lepasin dulu, aku bersih-bersihin ya, bekas iwak ya, iwak ikan ya. Kalau di sini bilang ikan itu iwak. Terus untuk lauk pauk lainnya ya beda lagi gitu ya, lauk tetap lauk. Nah, kenapa sih ada darah-darahnya ya? Karena aku itu kan masukin ikan, dimasukkan ke food container. Nah, food containernya itu ya aku di pintu tuh kan nggak bisa kayak tiduran, jadi aku dimiringin. Ternyata pas dimiringin kan tutupnya masih ada, masih bisa keluar, jadilah air-air dari si ikannya masih seger gitu ya. Seharusnya ditos sampai habis dulu mungkin ya, ditirisin baru dimasukin. Nah, ini aku lagi lap-lapin bagian pintunya ya teman-teman. Aku lapnya pakai lap kanebo aku yang cantik jelita. Warnanya udah buluk banget, udah hitam. Aku ada 2 ya lap kanebo, yang satunya itu masih bagus. Cuman aku itu sayang banget pakai yang itu, nggak tahu kenapa ya, aku tetap pakai yang ini gitu. Nah, ini bagian-bagian pintunya aku lap juga ya, bagian depannya, terus bagian-bagian pinggirnya. Aku itu sudah lama banget pengen bersihin kulkas ini ya, cuman nggak tahu, aku tuh pengen nunggu waktu yang pas gitu, moodnya yang bagus gitu kan ya. Karena kan nguras kulkas itu memerlukan waktu dan tenaga yang cukup berat menurut aku.
Oh ya teman-teman, lagi nyimak video aku lagi ngapain nih sekarang? Boleh di komen-komen ya. Lagi santai kah? Atau lagi rebahan kah? Atau sambil beraktivitas sama seperti aku? Hayo kalau sambil beraktivitas biar aktivitasnya semakin semangat. Dan gimana nih kabar puasanya? Lancar atau enggak gitu ya? Namanya juga perempuan. Kalau aku alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah banget. Cuman ya gitu ya, abis sahur itu ngantuk berat banget gitu. Pengennya langsung jogging atau jalan santai, cuman ya nggak tahu bawaannya itu pengen tidur gitu ya. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, tidur habis subuh itu tidak disarankan. Pokoknya mah nggak baik gitu ya, kurang baik. Cuman nggak tahu kalau kita yang memang ngantuk banget gitu ya, aku nggak bisa nahan gitu. Jadi ya pokoknya jangan ditiru ya perbuatan yang jelek kalau di video aku ini ya. Pokoknya jangan ditiru ya teman-teman. Nah ini aku lagi bersihin yang bagian rak paling bawah, tapi bukan yang bawah, yang tengah ya. Nah untuk rak tersebut aku itu susah banget ngelepasinnya. Aku itu bingung gitu lah teman-teman. Aku di saat sambil lap-lap aku kepikiran nanti buka YouTube ya. Ternyata aku itu ya nggak buka YouTube dulu, seharusnya buka YouTube. Nah pas kemudian ngelepasin raknya itu aku di videoin gitu, tapi nggak aku videoin. Alhamdulillah sih bisa lepasin raknya karena aku juga buka tutorialnya di YouTube gitu. Untuk rak kaca yang atas dan yang nomor 2 itu nggak aku lepasin, ya aku cukup lap-lap aja. Untuk rak-rak yang aku lepas, aku mau cuci rencananya karena nggak memungkinkan banget kalau cuman dilap-lap ya, jadi aku cuci gitu. Ini aku lap-lap bagian pintunya ya teman-teman gitu, di bagian paling bawah, bagian pinggiran pintunya gitu. Alhamdulillah ya lumayan bersih menurut aku. Pokoknya aku itu bolak-balik ya lap-lapnya itu, sampai aku rasa udah lumayan bersih menurut aku. Oh iya teman-teman, aku mohon maaf ya kalau video kali ini agak lumayan panjang ya, karena memang prosesnya itu lumayan panjang. Jadi kalau aku potongin misalnya 12 atau 11 menit atau ya segitu, itu sayang banget ya teman-teman. Aku mikirnya kita buat video itu udah riweh, udah panas, apalagi mohon maaf aku ya pakai cadar gitu. Nggak bisa ngebayangin ya kalau lagi tag video itu riwahnya gimana. Nah jadi aku itu sayang banget kalau potongnya terlalu banyak. Jadi aku potongnya mana yang benar-benar nggak penting gitu. Dan aku ini juga sudah cepetin ya videonya. Meskipun aku jadiin 2 video ini tuh nggak nyambung ya, karena videonya cuman bersih-bersih kulkas aja gitu. Udah, ini aku sudah hampir selesai bersih-bersihnya. Tadi aku rak yang nggak bisa aku lepasin, aku kayak pakai pipet ya. Ternyata alhamdulillah setelah itu aku bisa bersihin. Dan banyak banget kotoran di bawah rak yang nggak bisa aku lepas sebelumnya. Ini stiker aku sudah lumayan lama ya teman-teman. Ini aku suka banget sama motif estetik gitu ya. Di video sebelumnya aku udah pernah bilang gitu ya, pengen nentuin tema dapur aku, pengennya biru putih. Tapi aku itu gimana ya, agak kurang menerima warna biru. Aku suka, bukan aku tidak suka, cuman aku lebih suka yang warna coklat, putih gitu ya, warna-warna krem. Karena sebelumnya aku itu rumah aku ya penuh dengan warna kayak gitu ya. Malah dibilang sempet sama keponakan, wah estetik banget nih rumahnya gitu. Tapi kok akhir-akhir ini aku suka lagi sama tema yang aku awal ya teman-teman, karena memang basic aku ya seorang minimalis gitu, gak suka yang rame-rame. Jadi gimana dong ya teman-teman, aku kok kayak kurang tegas ya sama pilihan aku. Nggak tahu ya, aku tuh mengikuti kata hati aku pengennya dengan tema yang aku awal pikirkan ya, kayak tema lebih ke warna-warna yang soft, lembut, kayak coklat ya, kayak krem atau putih atau hitam gitu ya. Boleh ya saran atau masukannya teman-teman, aku harus bagaimana? Apakah harus mengikuti kata hati? Kayaknya harus mengikuti kata hati ya teman-teman. Aku kok jadi curhat ya. Oke, balik lagi ke video ya. Nah ini aku lagi cuci rak-rak yang aku lepasin dari kulkas tadi ya teman-teman. Ini adalah
rak paling bawah untuk tempat sayur atau buah gitu ya, yang paling bawah gitu. Aku cuci di dapur Mama Mer ya. Ini tempat aku biasanya cuci piring. Kita itu masih satu tempat untuk kamar mandi, terus toilet, terus juga tempat cuci piring ini. Aku jarang banget shoot di ruang ini ya, tempat cuci piring ini, karena aku saat cuci piring jarang shoot ya, karena itu riweh banget. Nah lihat ya, aku cuci ini pun kelihatan riweh banget, pokoknya ya gimana ya, nggak bisa dijelaskan gitu. Dan kalian jangan aneh ya sama tempat cuci piringnya, karena memang inilah keadaannya ya teman-teman. Ini kan semen acian aku sendiri ya, warnanya juga sudah berubah meskipun disikat gitu ya, sekuat tenaga tetap aja gitu ya, namanya juga acian ya, bukan yang pakai keramik atau yang lainnya. Terus aku mau bersihin dinding bagian itunya ya, aku nggak berani, takutnya merembes ya bak mandi kami. Lanjut, alhamdulillah cuci-cuci raknya sudah selesai. Ini aku mau tirisin. Ini aku tirisinnya di dapur di dekat tempat cuci piring tadi ya. Ini sebelumnya adalah meja dapur Mama Mer. Cuman Mama Mer itu udah pindah ke gudang ya untuk tempat masaknya. Nah ini aku tirisin dulu gitu. Oh ya teman-teman, aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, yang sudah nyimak sampai saat ini. Terus yang bersedia nih mau nyimaknya sampai habis, no skip-skip, Masya Allah. Terima kasih banyak ya, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Aku hanya bisa mendoakan semoga dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Buat yang nonton punya channel maupun yang enggak, terus yang komen maupun enggak, terima kasih banyak pokoknya tanpa terkecuali, karena tanpa kalian channel aku ini bukanlah apa-apa. Terus buat yang punya channel ya, jangan lupa tinggalkan jejaknya, insya Allah aku mampir kalau kalian komentar. Dan yang baru klik video ini, yang baru nemu ya, salam kenal ya, jangan lupa dukungan selanjutnya di subscribe, like, komen, dan share video aku. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, jadi saat aku up video terbaru kalian ada pemberitahuannya gitu ya. Ini video rencananya aku mau bikin kayak ada waktu tanggalnya gitulah teman-teman, kayak teman-teman yang upload videonya pakai Gala Premiere kalau nggak salah atau apa gitu ya. Tapi aku belum pernah sama sekali, mau coba-coba nanti bener nggak caranya gitu ya. Nanti kalau aku nggak bisa cari tahu atau nanya-nanya sama ke teman-teman sesama per-YouTuban. Nah ini di akhir aktivitas aku tadi ada susun-susun barang aku yang aku beli tanpa warna coklat kan, aku udah bilang rencana tema warna biru kok balik lagi gitu ya, pengen warna coklat atau putih. Kayaknya aku itu suka banget warna yang gitu, teman-teman nggak tahu. Ini aku lagi sapu-sapu, aku lagi beres-beresin, nanti aku mau susun-susunnya setelah rak kering gitu ya. Saat aku susun-susun kembali, ini yang nggak aku videoin, dan ini langsung hasilnya. Ini adalah hasil dari susunan aku kembali, dan juga ada beberapa yang belum aku masukin di sini. Nah ini di pintunya ada lemon, ada satu tomat gitu ya, di dalam toples ada perikanan asin gitu ya, ikan asin. Di situ juga ada stok es batu ya, aku taruhin di yang bawah karena di atas itu nggak muat lagi. Di bawahnya juga aku taruhin buah sayur ya gitu ya teman-teman. Inilah penampakannya, dan ini kulkas belum aku hidupin karena aku pengennya pas hidupin ini kulkas sudah ditutup. Oke, mungkin sampai sini aja ya video kali ini. Semoga terinspirasi, semoga terhibur, semoga bermanfaat pokoknya ya. Assalamualaikum.